Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Bu Arum Fajar Febriani Tias. Untuk video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang mata pelajaran gambar teknik untuk kelas 10 KGSP ya, SMK Negeri 7 Semarang, tahun pelajaran 2020-2021. Di sini yang mengampu adalah saya sendiri, yaitu Bu Arum Fajar Febriani Tias SPD. Jadi video pembelajaran ini nanti akan saya bahas tentang materi gambar teknik yang akan kita pelajari selama 1 minggu ke depan. Untuk gambar teknik yang akan kita pelajari pada siklus kali ini atau minggu kali ini, yaitu tentang kompetensi dasar pengetahuan ya. Ada 2 untuk hari ini yang akan kita pelajari, yaitu di KD 3.1 dan di KD 3.2. KD 3.1 yaitu memahami jenis-jenis dan fungsi peralatan menggambar teknik, sedangkan KD 3.2 yaitu menerapkan prosedur penggunaan peralatan gambar teknik. Untuk kompetensi dasar atau KD keterampilan itu juga ada 2, yaitu KD 4.1 dan KD 4.2. Yaitu untuk KD 4.1 menyajikan jenis-jenis dan fungsi peralatan gambar teknik, dan KD 4.2 menggunakan peralatan gambar teknik. Jadi untuk KD 3 atau KD pengetahuan itu kalian harus bisa menyajikan atau bisa memahami, mengetahui apa saja sih jenis-jenis dan fungsi peralatan gambar teknik. Nah, untuk KD keterampilannya, KD 4.1 yaitu kalian bisa menyajikan, menyebutkan, serta menjelaskan apa saja yang termasuk macam-macam atau jenis peralatan gambar teknik beserta fungsinya. Untuk KD 4.2, anak-anak nanti harus bisa bagaimana cara menggunakan peralatan gambar teknik. Kalau di KD pengetahuan tadi 3.2, anak-anak harus tahu ya bagaimana prosedur menggunakan peralatan gambar teknik itu gimana saja. Tapi kalau untuk KD keterampilan, untuk KD 2 kalian harus bisa menggunakan peralatan gambar teknik. Nah, untuk memasuki selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran untuk KD 3.1 dan 3.2 ini, tujuan pembelajarannya ada 2 ya, yang sudah saya sebutkan tadi. Pertama yaitu siswa dapat mengetahui jenis-jenis dan fungsi peralatan gambar teknik. Nah, tadi tujuannya 1, baik untuk 3.1 maupun 4.1, yaitu siswa dapat mengetahui jenis-jenis dan fungsi peralatan gambar teknik. Sedangkan tujuan pembelajaran untuk KD 3.2 dan KD 4.2 yaitu siswa dapat menggunakan peralatan gambar teknik. Jadi tujuannya tadi ada 2 ya. Untuk pembelajaran kali ini siswa harus bisa mengetahui jenis dan fungsinya. Kemudian siswa juga harus bisa menggunakan peralatan gambar teknik. Berikutnya yaitu tentang teknik penilaian. Nah, teknik penilaian yang akan saya ambil untuk penilaian selama siklus KD 3.1 dan 3.2 yaitu ada 2 tadi ya. Untuk penilaian pengetahuan, pertama itu ada pretest, kemudian yang kedua keaktifan siswa selama PJJ di MS Teams. Jadi untuk pretest nanti di awal siklus akan kalian dapatkan atau akan kalian ikuti sebelum mengikuti pembelajaran kali ini. Kemudian untuk keaktifan siswa, jadi nanti siswa pada saat ada sesi diskusi atau sesi tanya jawab, siswa di situ akan saya nilai si A, si B maupun si C apakah siswa tersebut aktif atau tidak. Itu juga menjadi poin penting penambahan penilaian saya. Yang ketiga yaitu post-test nanti akan ada di akhir siklus ya, di akhir siklus atau di akhir minggu ini nanti akan saya ambil post-test sebagai nilai harian, nilai ulangan harian di masing-masing KD. Kemudian penilaian yang kedua yaitu penilaian keterampilan. Nanti akan ada penugasan di assignment, karena di minggu ini
KD-nya itu ada 3 sebenarnya, 1, 2, saya jadikan 1 di video pembelajaran ini. Kemudian nanti ada satu lagi video pembelajaran KD 3.3. Nah, ini teknik penilaian saya. Jadi nanti kalian harus mengetahui apa saja yang akan kalian ikuti, akan kalian dapatkan selama mengikuti pembelajaran gambar teknik dengan saya. Berikutnya yaitu nanti saya akan mengupas tentang semuanya, tentang jenis-jenis dan fungsi peralatan. Peralatan dan jenis yang pertama ini rangkaiannya ya, nanti rangkaian peralatan gambar teknik yang akan kalian pelajari di KD 3.1 dan 2 ini adalah rangkaian macam-macam peralatan gambar tekniknya. Peralatan yang pertama yaitu pensil gambar yang berupa pensil batang ya. Jadi memang pensil itu kan bermacam-macam sekali. Kalau untuk gambar memang ada khusus sendiri pensil gambar, ada sendiri pensil untuk membuat sketsa dan lain sebagainya. Pensil juga banyak fungsinya, tergantung penggunaan dan tergantung dari fungsinya digunakan untuk apa itu. Untuk pensil gambar yang batangan ya, ini ya pensil gambar yang batangan, gambarnya seperti di samping. Jadi pensil gambar batang adalah pensil yang menyatu antara isi dan batangnya. Jadi untuk isi dan batangnya menyatu menjadi satu ya, di dalam satu pensil batang tersebut. Pensil gambar ini umumnya tidak disertai karet penghapus di ujungnya. Nah, mungkin kalian pernah melihat atau mungkin pernah menggunakan sewaktu kalian sekolah dulu, baik di TK, SD maupun SMP, mungkin ada pensil yang disertai dengan karet penghapus di ujungnya, warnanya merah atau mungkin warnanya gambar-gambar kartun gitu ya biasanya. Nah, untuk pensil gambar yang digunakan oleh arsitektur sebagai sketsa ini, biasanya pensil gambar yang digunakan yaitu pensil gambar yang umumnya tidak disertai karet penghapus ya di ujungnya, tetapi di ujungnya itu biasanya dicantumkan kekerasan pensil. Jadi yang mungkin pernah kalian ketahui atau mungkin masih yang sering diperjualbelikan dan memang umum biasa digunakan yaitu pensil 2B ya. Mungkin kalian tahu pada saat dulu SMP ataupun SD pernah menggunakan itu pada saat ujian nasional, yaitu pensil 2B. Padahal di dunia teknik untuk pensil batang yang mempunyai tingkat kekerasan itu bermacam-macam sekali. Nah, di bawah ini ada untuk pensil batang tingkat kekerasannya. Untuk tingkat kekerasan di sini untuk pensil gambar teknik ya, sebenarnya nggak hanya untuk gambar teknik bangunan ya, untuk gambar teknik mesin, listrik itu juga sama pensil batangnya yang digunakan, tingkat kekerasannya pun sama, beda merek juga, beda ketebalan, kadang juga beda harga juga, beda bahan dan lain sebagainya. Nah, untuk pensil gambar dibagi menjadi 3 di sini kekerasannya. Ada pensil gambar teknik dengan kode keras, sedang, dan lunak. Untuk keras dari 4H sampai dengan 9H. Jadi semakin ke bawah itu semakin keras ya tingkat kekerasannya. Nah, untuk yang sedang dari 3H sampai yang B. Nah, ini berarti semakin ke atas semakin mengeras. Jadi tadi 9 ke 4. Jadi kemudian untuk yang lunak itu dari 2B sama dengan 7B. H artinya hard, B artinya bold. Jadi hard artinya keras, bold itu artinya lunak ya, lunak. Nah, untuk jenis macam-macam pensil batang ya, untuk gambar teknik seperti itu. Kemudian pensil yang berikutnya adalah pensil mekanik. Nah, selain pensil batang, seorang arsitek atau seorang orang teknik menyebutkan biasanya ada pensil mekanik. Nah, ini gambarnya pensil mekanik ya. Apa sih pensil mekanik itu? Mungkin kalian juga tidak asing ya dengan apa itu pensil mekanik. Jadi
pensil mekanik adalah pensil yang terpisah antara batang dengan pensil, dengan isi pensilnya. Jadi batangnya sendiri, pensilnya sendiri, isinya sendiri. Jadi pada pensil mekanik ini, jika isi pensilnya habis dapat diisi ulang. Jadi kalau pensil batang kan habis isinya, habis pula batangnya ya. Kalau untuk pensil mekanik ini habis isinya, batangnya masih utuh. Jadi nanti tinggal isi ulang. Untuk pensil mekanik memiliki diameter atau ukuran diameter yang berbeda-beda. Jadi sesuai kebutuhan ya. Ada yang 0,3 mili, 0,5 mm, dan 1 mm. Untuk pensil mekanik di sini yang biasa kalian gunakan nanti adalah pensil mekanik dengan ketebalan isinya yaitu 0,5 mm. Ini yang biasa digunakan ya. Untuk 0,3 atau 1 mili apakah tidak digunakan? Ya bisa digunakan. Jadi memang fungsinya berbeda-beda ya. Jadi memang biasanya untuk yang 0,5 itu memang untuk menggambar garis yang utuh ya. Kalau yang 0,3 biasanya untuk arsir, kemudian untuk 1 biasanya untuk membuat bolting atau membuat penebalan, itu biasanya menggunakan 1 mm. Jenis dan fungsi peralatan berikutnya yaitu rapido atau drawing pen. Mungkin kalian tidak asing apa sih itu rapido. Jadi kalau rapido itu gambarnya seperti ini ya. Bermacam-macam mereknya ya. Di sini memang saya ambil saja gambarnya, googling gitu. Kebetulan adanya Rotring sama Staedtler. Cuma memang biasanya di pasaran itu memang Rotring, Staedtler itu juga banyak, ada juga di Faber-Castell dan lain sebagainya. Nah, rapido mempunyai ukuran yang bermacam-macam, mulai dari 0,1 mm sampai dengan 2 mm. Nah, jadi bermacam-macam ya, bervariasi. Rapido itu ada 0,1, 0,2, 0,3 sampai dengan 2 mm. Kemudian untuk memudahkan penelitian pen, maka biasanya tiap ukuran ditandai dengan warna tertentu. Lah, mungkin di sini kalian tak lihat, di sini ada yang nomornya 0,25, di sini ada yang 3,5. Nah, ini namanya beda warna ya. Ini warna putih, yang ini warna kuning. Jadi yang membedakan adalah ketebalan daripada jarumnya ini, jarum tintanya ini. Pena atau rapido pada umumnya mempunyai tingkat ketebalan yang tetap. Jadi dengan satu ukuran misalkan 0,1 digunakan untuk satu garis, dia pasti satu garis itu 0,1 terus. Jadi tidak bisa dibuat tebal, dibuat tipis, tidak bisa. Jadi memang kalau 1 kali 0,1 ya segitu, nggak bisa dibuat tebal, nggak bisa dibuat tipis. Dia sudah mempunyai ukuran sendiri-sendiri. Begitu juga dengan yang tebal, misalkan yang 2 mm, itu juga dia nggak punya ketebalan 2 mm, tidak bisa ditipiskan lagi, yang mungkin nggak bisa, tetap dia sesuai dengan ukurannya. Berikutnya yaitu tentang kertas gambar. Nah, kertas gambar di sini yang biasa digunakan yaitu kertas gambar manila ya. Jadi untuk kertas gambar digunakan adalah kertas gambar manila, berupa jenis kertas yang dipakai untuk menggambar tata letak menggunakan alat gambar pensil. Jadi memang gambarnya menggunakan pensil, bukan menggunakan rapido. Kalau rapido nanti kertasnya beda lagi. Nah, untuk kertas gambar memiliki ukuran yang bervariasi seperti gambar di sampingnya. Untuk gambar, kertas gambar, jadi memang ada bermacam-macam ukuran ya nanti ya. Ini untuk anak-anak teknik, anak-anak arsitektur mempunyai ukuran gambar atau ukuran kertas gambar yang berbeda-beda. Ada di sini paling kecil yaitu 0,4 A4. Kemudian yang kedua A3, yang ketiga berikutnya A2, A1 dan A0. Untuk ukuran kertas yang lebih besar biasanya adalah panjang kertas
yang lebih besar adalah 2 kali lebar kertas sebelumnya. Jadi kalau A3 ini panjangnya adalah 2 kali lebar kertas A4. Begitu juga dengan A2. Panjang A2 adalah 2 kali lebar A3. Kertas A1, panjang kertas A1 yaitu 2 kali lebar A2. Sama kan? Jadi panjangnya A2 itu sama dengan lebarnya panjangnya A3 itu sama dengan lebarnya A2. Untuk A0, A0 itu panjang A0 adalah 2 kali panjangnya A2 atau 2 kali lebarnya A1. Nah, untuk ukurannya, Bu, ini ukurannya apakah harus segitu? Nah, kalau ukuran ini adalah ukuran standar kertas. Ya. Jadi ukuran standar kertas. Tidak semua kertas gambar memiliki aturan atau ukuran yang tetap. Jadi, terkadang berbeda merek, berbeda pula ukurannya. Kok bisa begitu, Bu? Bisa, karena memang masing-masing merek itu mempunyai standar. Kertas itu kan mereknya bermacam-macam ya, ada Paperline, kemudian ada Sinar Dunia, kemudian ada lagi macam-macam, banyak sekali. Jadi memang mereka punya standar sendiri-sendiri. Nah, itu untuk kertas gambar. Nanti kalau kita menggambar pakai apa, Bu? Saya membebaskan mau pakai apapun, mau beli lembaran A0 terus dipotong-potong tidak masalah. Kalau nanti kalian belajar di sekolah offline ya, kertas gambar semua dari sekolah. Cuma kalau di rumah silakan untuk menyediakan kertas sendiri-sendiri. Kertas tipe apa, ukuran kertasnya dipakai apa, Bu? Untuk kelas 10 ukuran kertas yang digunakan adalah A4 dan A3. Cukup itu saja. Jadi memang tidak memerlukan kertas gambar yang lebih besar, karena kertas gambar yang lebih besar itu digunakan untuk kelas yang lebih besar. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalian kalau ada instruksi untuk menggambar, berarti nanti kalian menyediakan kertas bisa A3, bisa A4 sesuai dengan kebutuhan gambar nanti. Berikutnya yaitu kertas kalkir. Nah, ini kertas kalkir ya. Kertas kalkir adalah kertas yang permukaannya tembus pandang. Nah, jadi dia transparan kertas kalkir itu. Kertas kalkir itu apabila kalian lihat atau kalian raba, dia itu sejenis plastik tapi berbentuk kertas. Nah, untuk kertas kalkir biasanya pasangannya menggunakan rapido. Jadi rapido itu digunakan untuk menggambar di atas kertas kalkir. Boleh enggak, Bu, rapido dipakai di kertas biasa atau kertas gambar biasa? Boleh. Jadi memang kalau dulu kalkir itu digunakan untuk arsitek ya, atau mungkin perencana proyek, itu biasanya untuk menggambar gambar proyek atau gambar rencana dari suatu bangunan, biasanya dari kertas biasa baru dipindah di kertas kalkir, kemudian 2 kalinya pakai rapido setelah pakai pensil, seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi. Berikutnya yaitu jangka. Mungkin kalian nggak asing ya kalau dengan jangka ya. Jangka pernah kalian gunakan pada waktu SD, SMP. Untuk apa? Jangka ya gunanya untuk membuat lingkaran, kan? Cara membuat lingkaran dengan jangka ini yaitu memutarkan jangka sesuai kebutuhan. Nah, kita gunakan untuk apa, Bu, membuat jangka? Ya macam-macam nanti untuk gambar teknik, karena gambar teknik itu kalian baru belajar tentang membuat dasar sebuah gambar. Dasarnya apa, Bu? Saya supaya nanti bisa membuat denah, kemudian membuat desain rumah itu seperti apa ya. Basicnya dari belajar alat dulu, kemudian belajar bagaimana membuat garis, membuat lingkaran, seperti itu. Baru nanti kalian beranjak sampai dengan membuat desain suatu bangunan. Berikutnya
sablon atau mal ya. Sablon bermacam-macam sekali bentuknya. Untuk sablon yang pertama atau mal ya, di sini kita menyebutnya yaitu sablon huruf dan angka. Mungkin ada yang pernah lihat sablon huruf dan angka ya. Biasanya huruf sama angkanya kan besar-besar. Kalau dulu kalian mungkin pernah lihat. Nah, kalau ini besar kecilnya harus sesuai dengan gambar perencanaan proyek, tidak bisa besar-besar. Berapa tingginya Bu? Bermacam-macam, ada yang 3 mili, ada yang 4 mili, ada yang 5 mili, atau mungkin ada yang 10 mili bila diperlukan. Nah, ini untuk huruf untuk mal huruf dan angka ya. Ini kalau di sini dicantumkan ada yang 0,2 mili, 25 sampai dengan 2 mm. Nah, ini untuk spesifikasi ukurannya. Sampai 5 mili ada Bu ya, ada bila dimungkinkan. Kemudian selanjutnya sablon busur atau kurva. Nah, ini mungkin yang jarang kalian lihat ya. Kok bentuknya seperti itu Bu? Kira-kira digunakan untuk apa gitu kan? Sablon atau mal busur ya di sini atau mal kurva dipakai dalam pembuatan lengkungan-lengkungan yang teratur. Bentuk lengkungan dalam mal kurva diantaranya adalah lengkungan parabola, lengkungan hiperbola, dan lain-lain. Untuk apa sih Bu ini? Nah, nanti pada saat kalian sudah menggambar proyek yang sebenarnya, lengkungan-lengkungan ini yang akan kalian butuhkan. Misal nanti buat proyeksi, atau mungkin nanti pada saat kalian buat gambar-gambar yang memang membutuhkan bentuk-bentuk yang tidak beraturan seperti ini ya, berparabola, hiperbola, dan lain-lain. Nah, ini nanti akan dibahas berikutnya. Kemudian sablon atau malingkaran. Nah, ini malingkaran biasa digunakan untuk membentuk lingkaran. Mungkin kalian juga tidak asing. Selain menggunakan malingkaran juga tadi bisa menggunakan jangka. Mal berikutnya yaitu sablon atau mal elips. Ini sama dengan lingkaran tadi ya, ini juga bentuknya elips, dia mempunyai ukuran sendiri-sendiri, sama halnya tadi untuk yang mal lingkaran. Biasanya digunakan untuk membuat berbagai bentuk gambar elips. Elipsnya beraturan ya, ini sesuai dengan ukurannya. Berikutnya sablon mal dengan bentuk lain. Nah, ini biasanya arsitektur itu menggunakan malnya tuh bermacam-macam sekali ya, digunakan untuk apa, ada yang mal berbentuk mobil, ada mal yang berbentuk mungkin tempat tidur juga ada, mungkin mal ada yang berbentuk meja makan, itu juga ada lemari dan lain sebagainya. Jadi malnya berbentuk macam-macam. Kemudian selanjutnya penggaris nih ya, kita menginjak penggaris. Jadi untuk penggaris itu ada namanya penggaris T. Jadi penggaris T ini dipakai untuk membuat garis-garis horizon. Jadi garis-garis horizon maupun garis-garis horizontal yang biasanya digunakan dengan menekan bagian kepala penggaris. Jadi kepala penggarisnya yang berbentuk T itu ya, kepalanya biasanya digunakan pada tepi kiri dari meja gambar, lalu digeser ke atas atau ke bawah. Ini penggaris T biasanya digunakan di meja gambar. Kemudian selanjutnya penggaris segitiga. Nah, ini penggaris segitiga. Jadi biasanya untuk penggaris segitiga itu sepasang. Dan ada yang 45 dan ada yang 60 30 untuk derajat ya. Jadi penggarisnya ini sepasang, kemana-mana harus sepasang. Jalan-jalan ke kanan kiri, atas bawah juga dia harus sepasang supaya mendapatkan garis yang sejajar, bisa tegak, bisa miring. Biasanya menggunakan ini. Jadi kalau 45 tinggal aja memakai penggarisnya 45, nggak usah menggunakan busur, jadi tetap aja pakai penggaris 45. 90 bisa, 60 juga bisa, 30 juga bisa, jadi langsung aja digunakan untuk, tapi syaratnya harus sepasang.
berikutnya yaitu busur derajat. Nah, ini untuk busur kalian mungkin nggak asing lagi, biasa kalian gunakan, tadi sudah Bu Arum sudah bilang, untuk sudut-sudut istimewa yang ada di penggaris sepasang penggaris segitiga, ya udah pakai penggaris sepasang penggaris segitiga aja, nggak usah menggunakan busur, pakainya itu saja. Kemudian berikutnya karet penghapus. Nah, ini karet penghapus ya. Karet penghapus itu kalian bisa bermacam-macam merek ya. Ini juga saya asal googling aja dapatnya merek apa, entah, yang penting bisa digunakan untuk menghapus. Kemudian berikutnya pelindung penghapus. Nah, ini pelindung penghapus ini biasanya digunakan sebagai pelengkap ya. Jadi pada saat nanti kalian menggambar proyek, menggambar desain yang memang benar-benar kecil gambarnya, skalanya kecil, kita mau menghapus garis saja itu kan, kalau sampai menghapus di garis yang lain kan mengganggu lah, itu menggunakan pelindung penghapus. Jadi bagian yang kosong ini kalian letakkan di garis yang kalian ingin hapus, atau mungkin yang berbentuk kotak saja, atau mungkin yang berbentuk segitiga saja diletakkan baru dihapus. Jadi dia tidak mengganggu garis atau gambar yang lain. Berikutnya meja gambar. Nah, ini namanya meja gambar ya. Jadi kalau di sekolah ada di lab gambar ya, meja gambar seperti ini, biasanya miring ya, besarnya juga disesuaikan besarnya mejanya, pastinya lebih dari A0 ya, kertas A0 ya, karena misalkan nanti gambarnya sebesar kertas A0 harus bisa memenuhi, atau satu meja ini memenuhi semua. Fungsi meja gambar dalam menggambar teknik bangunan adalah supaya mendapatkan hasil maksimal dalam menggambar. Nah, jadi memang menggambar yang baik itu posisi gambarnya harus rata. Ini di sini meja gambar permukaan rata, tepinya lurus, bahan papan biasanya berasal dari pohon cemara, lindit, dan kayu lapis. Memang kayunya tidak boleh terlalu keras, juga tidak boleh terlalu lunak. Kalau keras bisa merusak kertas, kalau lunak pun pada saat menggunakan pensil mekanik misalkan yang tajam ya, ada jarumnya, itu bisa berlubang. Makanya tingkat kekerasan papan yang digunakan untuk meja itu harus seimbang, harus sedang-sedang saja. Kemudian ini bahan pelengkap saja, ada pita perekat ya di sini ya. Pita perekat itu kalian menyebutnya isolasi ya, atau selotip, kalian bisa. Fungsinya untuk apa sih Bu? Nah, untuk fungsi pita perekat itu biasanya dipakai untuk menempelkan kertas gambar. Jadi di meja tadi, di meja gambar, di bagian tepi pojok kanan kiri, pojok atas, kiri atas, kanan atas, kiri bawah maupun kanan bawah, itu dipasang selotip ini supaya kertas gambar tidak lari kemana-mana ya. Jadi memang kertas gambar, kalau kita menggambar posisi landscape ya, posisinya landscape ini, kertas itu tidak boleh diputar-putar. Kalian mau gambar yang bagian atas, ya udah kalian yang berdiri gambar, bukan kertasnya yang menyesuaikan bentuk kalian, tapi kalian yang menyesuaikan bentuk letak gambarnya. Jadi kertas gambar harus di situ, nggak boleh dirubah-rubah, nggak boleh digeser-geser. Makanya dikasih pita perekat supaya gambarnya tidak bergeser, tapi orang yang gambar yang bergeser lah. Itu fungsinya dari pita perekat. Ini sebagai pelengkap saja kalau memang dibutuhkan. Nah, ini bagian penutup ya. Jadi tadi sudah bermacam-macam jenis peralatan gambar teknik dan fungsinya serta bagaimana penggunaannya tadi sudah saya jelaskan. Di sini untuk penutup adalah beberapa jenis alat gambar yang wajib kalian siapkan selama mengikuti pembelajaran gambar teknik untuk pembelajaran siklus pertama. Jadi dalam minggu ini, karena nanti di assignment, di penugasan nanti adalah menggambar, jadi alat yang kalian siapkan ini.
Nah, pertama yaitu pensil mekanik ya, disiapkan. Pensil mekanik itu kan bermacam-macam, tidak perlu yang mahal, karena memang kalau cari yang mahal pun juga ada, harganya 200.000 juga ada, 100.000 juga ada. Tapi kalian cari pensil mekanik yang murah saja, harganya 5.000 juga ada itu di pasaran ya. Kemudian isinya menggunakan 0,5, bisa menggunakan yang 2B, tingkat kekerasannya yang 2B, yang ukuran ketebalannya, ukuran tebal pensilnya yaitu yang 0,5 mili. Kemudian yang kedua, kertas gambar. Kertas gambar yang digunakan nanti adalah kertas gambar A3. Untuk kertas gambar saya boleh enggak pakai kertas gambar yang yang biasa digunakan untuk menggambar itu, buku gambar gitu ya, buku gambar yang A3 kan ada ya, boleh pakai itu saja. Jadi saya sarankan beli buku gambar A3, jadi nanti gambar kalian jadi satu di buku itu. Jadi belinya buku gambar A3 nanti untuk tugas kalian selama pelajaran gambar teknik selama 1 tahun. Karena kalau dalam kondisi normal dalam 1 semester itu bisa 5 gambarnya, 5-6 gambar. Tapi untuk yang semester ini mungkin nanti akan karena memang untuk PJJ ini harus diambil KD esensial ya, jadi memang tidak bisa semua KD dihabiskan. Jadi jadwalnya pun juga sudah dijadwal, jadi memang tidak bisa semua gambar saya sajikan kemudian kalian kerjakan, itu tidak semua. Jadi nanti hanya beberapa saja yang memang itu urgent dan memang kalian harus bisa gitu. Nah, jadi buku gambar A3 ya nanti yang kalian siapkan. Kemudian yang ketiga yaitu sepasang penggaris segitiga. Nah, untuk sepasang penggaris segitiga silahkan nanti belinya pasti sepasang ya, tidak ada yang jual satu eceran tuh, tidak ada. Bu, boleh nggak belinya satu eceran? Nggak bisa, belinya pasti sepasang. Di toko pun jualnya juga sepasang, nggak ada yang eceran ya. Jadi memang harus sepasang yang kalian beli ya, sepasang penggaris segitiga. Ukuran berapa Bu? Biasanya kan yang biasa digunakan yaitu ukuran 12. Itu ukurannya kan macam-macam ya, ada ukuran 8, 10, 12, kemudian 14. Kalian ambil yang ukuran 12 saja, itu yang sudah tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil, sesuai kalau untuk dipakai untuk kertas A3 maupun A2. Yang keempat yaitu karet penghapus. Ini setip ya kalau kalian bilang, jadi karet penghapus tidak harus beli, pasti kalian juga sudah punya yang dipakai di kehidupan pelajaran sehari-hari. Nah, itu anak-anak yang harus kalian siapkan ya untuk pembelajaran hari ini. Kemudian nanti untuk materinya akan saya berikan. Sebenarnya ada 2 ya, untuk materinya dalam bentuk PDF nanti akan saya berikan dari buku BSE. Buku BSE itu buku gambar teknik yang dari pemerintah, tapi itu memang kurikulum lama ya. Kurikulum yang terbaru ini belum ada bukunya. Jadi untuk gambar teknik nanti saya kasih hard copy-nya dari buku BSE. Yang jelas di situ juga dijelaskan tentang untuk KD 3.1 dan KD 3.2. Kemudian untuk pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas di diskusi ya, atau tanya jawab. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Nanti apabila ditanyakan nanti kita bahas di kolom diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.